Hai, bertemu bersama saya Mas Amlabar. Jadi di saat ini saya ingin berbagi ilmu pada Anda semua, kursus komputer dari nol bagi para pengguna yang masih belum tahu, yang masih kurang mengerti dalam penggunaan komputer. Karena ya kita tahu lah, yang Anda belajar di sini komputer karena butuh sekali namanya pengetahuan tentang komputer, baik itu paksaan dari pekerjaannya, baik itu paksaan dari dagangannya, maupun paksaan dari anaknya yang membutuhkan kita harus bisa main komputer sendiri. Nah, di sini kenapa menggunakan komputer ya, karena komputer itu bisa mengerjakan tugas lebih baik dibandingkan dengan HP. Meskipun HP bisa mengerjakannya, tapi ada beberapa fitur yang di situ lebih lengkap, lebih disediakan di komputer maupun laptop. Untuk di sini saya ingin membuat Anda bisa menggunakan komputer, baik dari pengoperasian, cara merawatnya, install aplikasi dan yang lain sebagainya. Di sini kita akan menggunakan OS versi Windows ya, seperti kalangan umum laptop yang lainnya. Untuk Anda yang mungkin sudah mengerti tentang komputer ya skip video ini juga nggak apa-apa. Tapi mungkin bagi Anda yang pengen, bapak, ibu, atau adik-adik yang pengen membeli komputer, pengen nyari komputer entah itu bekas entah itu baru, ya harap diperhatikan video ini. Jadi sekarang semakin besar, semakin banyaknya aplikasi, semakin besarnya kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem, menjalankan sebuah aplikasi, itu juga butuh spesifikasi yang besar. Kadang untuk laptop yang zaman dulu terlalu dulu banget itu udah susah lagi buat ngejalanin, karena banyak fitur yang ada pada aplikasi zaman sekarang. Di sini yang pertama, kalau Anda mau beli laptop entah itu baru entah itu bekas, itu yang harus diperhatikan adalah masalah prosesornya. Prosesornya ini dia seperti apa? Ini seperti apa? Laptop ini keluaran tahun berapa? Kalau keluaran laptop itu tahun 2014 ke bawah, 2013 ke bawah, itu ya mohon maaf, untuk sekarang ini berat menjalankan aplikasi yang besar-besar itu. Apalagi sekarang dari Microsoft sendiri sudah memaksa pengguna untuk beralih ke Windows 11. Jadi ya biar bisa menjalankan seperti itu, kalau bisa sih diusahakan menggunakan komputer yang usianya itu 2015 ke atas. Atau untuk prosesornya itu AMD ya, Athlon, Ryzen itu sudah mulai sanggup buat menjalankan. Terus kemudian kalau yang Intel sendiri, Intel Core i7, Core i3, i9 dari generasi 2, saya pernah mencoba generasi 2 itu udah bisa menjalankan Windows 11 dengan baik, dengan mulus. Ya, itu sudah mulai bisa digunakan. Atau mungkin mentok-mentok ya Celeron lah, N1000, N100. Tapi kalau Anda musim mumet, aku nggak ngerti angka-angkanya, nggak ngerti ininya. Yes, gampangannya stiker yang ada di laptop, logo yang ada di laptop. Nah, itu diperhatikan. Kalau misalnya logonya seperti ini, itu jangan dibeli karena nanti ngos-ngosan laptopnya. Berat, pemikirannya si laptop ini berat. Nanti ya nggak tahu ke depannya ya, mungkin udah nggak bisa jalanin lagi, mengoperasikan lagi aplikasi-aplikasi yang kayak Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Excel dan yang lain sebagainya. Mungkin itu udah berat banget. Kalau misalnya mau sabar sih nggak masalah, tapi kami nggak menyarankan itu. Terus kemudian yang diperhatikan lagi adalah RAM. Berhubung dengan zaman sekarang yang namanya laptop Windows 10, Windows 11 itu RAM-nya makannya sangat besar, 4 GB itu sudah ngos-ngosan. Jadi ya boleh aja, cuman bagi Anda yang 4 GB, seandainya mau beli ya yang 8 GB ya monggo silakan, ataupun cari yang 4 GB tapi jadi upgrade. 4 GB jadi upgrade. Biar nanti ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu lebih gampang lagi, lebih mudah lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah penyimpanannya.
model penyimpanannya seperti apa. Jangan sampai membeli laptop yang di situ atau komputer yang hard disk atau HDD di spesifikasinya itu. Karena apa? Karena berat buat menjalanin aplikasi yang ada di komputer itu. Berat sekali untuk menjalani program-program yang ada. Kalau mau nyari ya penyimpanannya ya SSD, NVMe atau yang lain sebagainya. Loh kenapa? Berarti gini, prosesornya otak, RAM ini sebagai mejanya, sedangkan tadi SSD, NVMe itu sebagai lemarinya. Nah, ketika kita sebagai pekerjanya, kita sebagai komputernya, ini kita punya meja, punya barang-barang, tapi otak kita ya gitu. Kita suruh desain ini, kita suruh ngerjain ini, otak kita nggak mampu, nggak bakal bisa. Nah, seandainya otak kita mampu, tapi meja kita kecil, ruangan kita kecil, kita mau ngerjain contoh ya, disuruh ngaplikasi, suruh ngedit, suruh masak, suruh nyuci. Loh kalau meja itu cuma satu ya, kecil, nggak akan bisa. Makanya semakin besar RAM-nya, semakin besar juga multitasking hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan. Terus penyimpanannya lah, kalau penyimpanannya hard disk lelet gitu, mohon maaf lelet ya ngambil data, contoh ya bahan-bahan gini nih, ya lama. Nah kalau SSD kan cepet tek ya, ibaratnya gampangnya seperti itu. Jadi tetap diperhatikan. Tadi yang pertama dari generasinya itu tadi bisa mungkin tadi stiker-stiker tadi atau logo-logo tadi bisa diperhatikan kalau mau beli, atau mungkin kalau Anda hafal ya jangan sampai kalau AMD A series, X series itu udah nggak kuat lagi, atau mungkin Intel Core Duo atau mungkin Intel Celeron yang jadul banget itu ya udah nggak kuat lagi. Adapun yang kelas atasnya itu ya bisa untuk menjalankannya. Mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Ada berarti sesi selanjutnya ya, see you next time. Terima kasih.